اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat zuhur Masjid Ukhwah Islamiyah Universitas Indonesia rahmatullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nikmat untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Ukhwah Islamiyah Universitas Indonesia ini. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas mengenai akhlak mahasiswa perspektif Al-Quran. Mahasiswa adalah agen perubahan dalam masyarakat yang memiliki peran strategis dan dalam membangun peradaban. Sebagai intelektual muda, mereka tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik, akan tetapi juga karakter yang kuat. Islam menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak akan membawa kesombongan dan kerusakan, sedangkan ilmu yang dibarengi dengan akhlak akan melahirkan manfaat dan keberkahan. Beberapa ayat Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang artinya, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar seseorang yang berbudi pekerti yang agung. Beberapa pendapat mufassirin mengenai ayat tersebut. Yang pertama, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah implementasi dari Al-Quran. Dengan kata lain, seluruh ajaran Islam tergambar dalam sikap dan perilaku beliau. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menafsirkan bahwa yang kata khuluqun azim mencakup kesabaran, kejujuran, keadilan, kelembutan, dan sifat-sifat terpuji lainnya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagai mahasiswa muslim, meneladani akhlak Rasulullah SAW tidak hanya dalam perilaku, tapi juga dalam berpikir, berbicara, bertindak adalah suatu keharusan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh dalam diri Rasulullah tersebut ada suri tauladan yang patut kita tiru. Ketika Allah menunjuk yang namanya Rasulullah sebagai suri tauladan, itu bukan berarti ada opsi. Dalam artian, oh saya ingin yang lain nih. Nah, kita menurut Allah sendiri, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Rasulullah, Allah itu masih tahu bahwa Rasulullah itu akhlaknya itu terpuji. Itu berarti
Seakan-akan Allah ngomong kepada kita, tiru tuh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kepintaran atau kesuksesan dalam akademik saja, akan tetapi juga bagaimana ia menjaga adab terhadap sesama mahasiswa, bagaimana dia menjaga adab kepada dosen, kepada guru besar dan segenap masyarakat. Tentunya juga bagaimana berakhlak kepada setiap orang muslim yang lain, yang juga berakhlak kepada orang-orang non-muslim. Kemudian akhlak dalam menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bagaimana seharusnya orang Islam itu memiliki akhlak dalam menuntut ilmu. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. "Walladziina utul 'ilma darajat." Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di sini dalam tafsir As-Sa'di menyebutkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disertai keimanan dan akhlak yang baik. Ini berarti semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak gelar yang didapatkan, maka seharusnya mampu menjadikan seseorang tersebut untuk semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Seharusnya menjadikan seseorang itu sadar bahwa yang bisa menjadikan orang tersebut pada titik itu tidak hanya usahanya saja, melainkan karena Allah berkehendak. Kemudian menurut Ibnu Ashur menekankan bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak justru bisa membawa kesombongan dan kehancuran. Akhlak di sini tidak hanya berkaitan etika saja, tapi bagaimana akhlak kita sebagai hamba Allah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dengan ilmu yang didapatkan. Beberapa profil juga disebutkan di dalam Al-Quran. Profil di Al-Quran ini disebutkan profil kalau tidak saking berimannya, saking tidak berimannya nih orang, atau saking ingkarnya nih orang. Nah, ini ada beberapa profil yang diabadikan di dalam Al-Quran yang memiliki ilmu namun semakin jauh dari Allah Ta'ala. Yang pertama adalah Qarun. Kalau tolak ukur sukses, maka Qarun adalah orang yang sukses. Di dalam Al-Quran disebutkan, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Fabagha 'alaihim, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. In qala lahu qaumuhu, dan ketika kaumnya berkata kepadanya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Di sini Qarun tidak mungkin tidak menguasai ilmu ekonomi, ilmu tata cara mengelola harta. Tapi Allah menganugerahkan ilmu tersebut kepada Qarun, sehingga hartanya saking banyaknya dari yang tidak punya menjadi punya, merasa memiliki harta tersebut, ditarik sama Nabi Musa, ayo bayar zakat. Maka dia nggak mau. Di sini ilmu perdagangannya luar biasa sehingga dia memiliki kekayaan yang amat luar biasa. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran yang megang kuncinya itu orang-orang yang kuat itu
beberapa orang yang kuat. Berarti gudangnya tidak cuma satu. Namun ia sombong dan merasa bahwa semua itu adalah hasil dari kecerdasannya sendiri, bukan karunia Allah. Karena kesombongannya tersebut Allah menenggelamkannya. Kemudian ada Haman, dibinasakan karena ilmunya digunakan untuk mendukung kezaliman Fir'aun. Waqala Fir'aun, dalam surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Dan berkatalah Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, ya Haman ibni li sarhan la'alli, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu langit. Nah, di sini digambarkan bahwa saat itu Haman adalah punya ilmu sipil atau teknik sipil atau arsitek seperti itu. Jadi bisa membuat bangunan-bangunan yang bahkan sampai saat ini bangunan yang masih tersisa itu adalah piramid itu. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu bangunan. Nah, ini Haman punya ilmu itu, sehingga ilmunya yang dia gunakan tapi digunakan untuk mendukung Fir'aun. Akhirnya Allah menghancurkan Fir'aun, Haman dan pasukannya di laut. Kemudian yang ketiga ini adalah profil yang terkenal adalah Fir'aun. Bahkan jasadnya dijadikan pelajaran bagi kita, diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa maka Allah menghukumnya dengan azab di dunia dan di akhirat. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun karena dia melampaui batas. Fir'aun dikenal sebagai penguasa yang memiliki ilmu politik dan strategi yang tinggi. Kalau tidak punya ilmu memimpin, kalau tidak punya ilmu politik yang tinggi, tidak mungkin dia bisa menjadi penguasa Mesir. Nah, namun ilmunya digunakan untuk menipu, menindas, bahkan digunakan semena-mena untuk menindas kaum Bani Israel, bahkan membunuh Nabi Musa. Dan Allah menenggelamkannya di Laut Merah sebagai hukuman atas kesombongannya. Kemudian implementasi dalam kehidupan mahasiswa, kembali lagi kita akhlak dalam menuntut ilmu. Hendaknya menghormati dosen, menghormati dari mana sumber ilmu itu kita dapatkan. Jangan sampai kita memotong pembicaraan, dosen lagi menjelasin langsung kita potong, atau siapapun itu. Ketika kita berbicara dengan lawan bicara yang sedang menjelaskan sesuatu kepada kita, dengarkan. Oleh karena itu telinga itu ada dua, mulutnya satu. Jadi supaya kita bisa banyak mendengar daripada banyak bicara. Kemudian menghindari riya dan kesombongan ilmu. Nah, hendaknya kita sadari bahwa ilmu yang Allah titipkan kepada kita itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan kembali kepada Allah. Ketika kita meninggal, ketika kita pikul, sudah selesai. Apa yang kita kuasai sudah nggak bisa lagi. Atau tangan tidak bisa berkarya lagi, mulut tidak bisa bicara lagi. Kemudian belajar dengan niat yang benar. Kita harus menyadari bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan.
Kemudian yang ketiga, akhlak dalam interaksi sosial di kampus. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah engkau merendahkan kaum yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Bisa jadi kaum tersebut itu lebih baik daripada mereka. Di sini pendapat mufassir yang pertama dalam tafsir Al-Baghawi, menurut Imam Al-Baghawi bahwa ayat ini sebagai larangan meremehkan orang lain, baik dalam bentuk ucapan maupun sikap. Misalkan yang ngomong, wah ini nggak ada gelar ngomong gitu kan, adalah biasa aja gitu. Atau dosennya ngomong, memang yang ngasih nilai C kemarin nih, adalah saya bisanya aja lah. Jadi itu kurang beretika. Dalam tafsir Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini juga melarang segala bentuk ejekan dan penghinaan termasuk dalam lingkungan akademik seperti debat dalam diskusi. Dalam debat tentunya ada etika, dalam diskusi juga ada etika. Marilah kita junjung tinggi etika dalam berdebat dan diskusi. Kemudian implementasi dalam kehidupan mahasiswa, yang pertama menghargai pendapat orang lain. Bagaimana kita kalau kita ingin dihargai, hargai. Kalau kita ingin dihormati, hormati. Kemudian berikan kritik dengan sopan dan ilmiah. Tentunya kritik bukan hanya sekedar kalau bisa sampai memberikan saran, apalagi yang kritikan yang tidak berdasar, ini jangan sampai. Kemudian perhatikan etika ketika mengkritik dosen. Jadi saking menjunjung tinggi demokrasi, kadang-kadang etika kita lupakan. Nah, baiknya bagaimana? Ketika ada kritikan kita kepada dosen yang ketika disampaikan langsung di publik itu merendahkan marwah dosen, tunggu dulu waktu yang tepat. Nungguin dosen kelar ngomong, nungguin dosen keluar kelas, sampaikan empat mata. Kemudian salah satu hal yang penting di sini adalah pilih lingkungan pertemanan yang baik yang mendukung untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Tentunya dalam hal menyelesaikan tugas perkuliahan, menyelesaikan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah kamu, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Di sini menunjukkan bahwa lingkungan yang kondusif untuk semakin dekat pada Allah sangat membantu kita untuk bisa dekat kepada Allah. Lingkungan yang sangat kondusif untuk menyelesaikan tugas kuliah sangat membantu kita untuk menyelesaikan tugas kuliah. Kalau pengen tahu seseorang, lihatlah temannya. Bagaimana lingkungan dia itu, lihat aja pertemanannya seperti apa. Kemudian kejujuran dan integritas akademik. Di sini Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Di sini pendapat dalam tafsir Al-Jalalain menyebutkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala hal, dalam segala aspek, termasuk dalam tugas akademik dan penelitian. Kemudian Ibnu Asyir menjelaskan bahwa ketidakjujuran dalam menuntut ilmu adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana implementasinya? Pertama, hindari plagiarisme atau
kecurangan akademik. Jangan sampai kita menyalin tugas orang lain tanpa izin atau tanpa mengutip. Belajar dengan usaha sendiri, bukan dengan mencontek. Apalagi sekarang sudah ada AI ya. Kita dimudahkan untuk menyelesaikan tugas, namun bagaimana kita tetap ada kontribusi dalam penyelesaian tugas tersebut. Yang kedua, bersikap amanah dalam tugas dan penelitian. Jangan sampai kita manipulasi. Kita tahu nih datanya seperti ini, dirubahlah biar supaya kita punya kepentingan untuk merubah data, merubahlah data tersebut. Kemudian berikan penghargaan pada sumber yang dikutip. Ketika kita ngambil data dari suatu buku, ya kita kutip gitu dengan baik, etika. Kemudian yang kelima, kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi tantangan akademik. Di sini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk menuntut ilmu di kampus ini, maka berarti Allah tahu bahwa kita itu mampu. Kalau Allah memberikan cobaan kepada kita, apapun cobaannya, pasti Allah tahu kita itu mampu menghadapi cobaan itu. Tinggal kita meminta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika ada cobaan, tidak cukup dengan hanya mengeluh saja, tapi juga kita butuh sabar juga. Bahkan Rasulullah ketika menghadapi masalah langsung menghadap kepada Allah dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Apakah kita sudah seperti itu ketika menghadapi masalah yang menurut kita berat? Mengadu kepada Allah, sholat 2 rakaat. Meskipun dalam sholat mikirnya itu, ya Allah gimana solusinya? Pasti ada solusinya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola stres akademik dengan baik? Jangan sampai saking stresnya dikejar deadline sampai meninggalkan perintah Allah, menjalankan larangan Allah. Nah, auzubillah min dzalik. Justru yang namanya thalabul ilmi itu harus sesuai dengan porsinya. Kita waktunya melaksanakan perintah Allah yang melaksanakan. Bahkan dalam menjalankan tugas ini kita sedang dalam menjalankan perintah Allah. Yang terakhir, berdoa dan tawakal kepada Allah. Jadi ketika kita sudah selesai dengan ikhtiar yang telah kita lakukan, jangan lupa yang memberikan keputusan, yang memberikan hasil itu adalah Allah Ta'ala. Kita cuma ikhtiar sebisa kita, sekuat mungkin, yang memberikan hasil tetap Allah. Tapi tetap saja bagaimana usaha yang kita lakukan, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, demikian kesimpulan, mungkin kesimpulan dari uraian yang di atas ini adalah bahwa sebagai mahasiswa atau orang yang berada di lingkungan akademik, adalah kita bersama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai Islam di lingkungan kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, di kampus kita, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa melahirkan generasi yang jauh lebih unggul daripada kita. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu tentunya, agar kita semua diberikan kemudahan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.